Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Satu untuk selamanya. Shalom saudaraku, kemarin kita sudah belajar dari burung bagaimana mereka membentuk sebuah kekuatan dengan formasi V. Inilah kemahakuasaan Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya sebagai rancangan yang terbaik di atas muka bumi ini. Bahkan memberikan insting kepada binatang-binatang untuk kelangsungan hidup mereka di atas bumi. Sekalipun kita lebih berhikmat dan lebih berharga daripada seekor burung, namun tetap saja ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari pola kehidupan berbagai jenis burung. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana burung bangau menjadi burung yang setia, burung monogami. Ada sebuah kisah nyata dari sepasang bangau di Kroasia yang diberi nama Klepetan dan Malena. Malena terpaksa tinggal di Kroasia karena mengalami cacat dan tidak bisa terbang lagi. Mereka terpisah karena Klepetan dan rombongannya harus mengungsi ke Afrika karena musim dingin di Kroasia. Pada tahun 1993, seorang pria bernama Stefan Fokic menemukan seekor burung bangau betina di dekat sebuah kolam setelah terluka akibat tembakan pemburu. Pria itu memberi nama Malena. Dan sejak hari itu Malena menghabiskan musim dingin di sebuah gudang milik Fokic yang disebutnya sebagai improvisasi Afrika, dilengkapi dengan sarang, pemanas, dan akuarium. Pada musim semi, Fokic membuat sebuah sarang besar untuk Malena di atas gudang. Sebagai seorang pecinta burung, Fokic mengerti bahwa pada musim semi, burung-burung bangau akan bermigrasi kembali ke Kroasia. Dan setiap tahun, Klepetan, nama yang diberikan Fokic untuk pasangan Malena, datang ke Kroasia. Dicatat oleh Fokic bahwa pada akhir Maret tahun 2018, Klepetan kembali ke desa Brodski Faros di timur Kroasia untuk ke-16 kalinya berturut-turut setelah meninggalkan rumah musim dinginnya di selatan Afrika bersama-sama dengan rombongannya. Di desa itu, Klepetan bertemu kembali dengan pasangannya, yaitu Malena, untuk kembali membuat anak, menambah 62 bayi bangau yang telah pasangan itu hasilkan sebelumnya. Selain itu, ayah dari si burung yaitu Klepetan akan mengajar bayi bangaunya untuk terbang sebelum bermigrasi bersama mereka pada awal Agustus ke Afrika bagian selatan. Sementara itu, Malena tetap dengan Fokic yang selalu memandikannya dan mengoleskan krim di kakinya agar tidak mengering karena dia jauh dari habitatnya. Fokic telah memasangkan cincin pelacak di kaki Klepetan. Tujuan migrasi terakhirnya telah dilacak di dekat Cape Town, sekitar 14.500 km dari Malena. Dia membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai lokasi itu. Sebuah kisah kesetiaan cinta dari burung bangau.
Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, salah satu bahan dasar utama membangun rumah tangga adalah kesetiaan. Tanpa adanya kesetiaan, maka rumah tangga tersebut rawan roboh atau hancur. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan sendiri sangat menyukai orang-orang yang setia. Dalam Perjanjian Lama, kata kesetiaan yang dipakai adalah emunah, artinya kokoh. Sedangkan dalam Perjanjian Baru menggunakan kata pistos, artinya aman, setia atau penuh iman, faithful. Adalah mustahil seseorang bisa kokoh dan setia jika tidak penuh dengan pengharapan dan iman. Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang kokoh, yang setia, yang tidak berubah, konsisten dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang setia merindukan memiliki anak-anak yang juga setia baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan. Berikut ini adalah ayat-ayat firman Tuhan mengenai kesetiaan. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Yahweh daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, mari bersama kita menjadi orang-orang yang setia kepada pasangan hidup kita. Hanya maut yang dapat memisahkannya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan mengajar kami kembali melalui kesetiaan seekor burung. Bapa, terima kasih kami memiliki Tuhan yang setia, yang telah memberikan teladan kepada kami. Tidak pernah berubah kasih setiamu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi pasangan yang setia, suami dan istri tetap setia. Apapun yang terjadi, kami akan tetap memegang janji setia kami di hadapan Tuhan. Dalam suka dan duka, saat sehat maupun sakit, saat kaya maupun miskin, apapun yang terjadi, kami akan tetap saling mengasihi, saling mencintai sampai maut yang memisahkan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk pasangan hidup kami masing-masing. Kami percaya dia adalah orang yang tepat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami, hidup rumah tangga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kesetiaan timbal balik suami istri adalah tanda nyata kesetiaan Tuhan
bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.